itu masuk fikih ibadah. Tapi kemudian penjelasan tentang kurbannya itu masuk dalam fiqhul at'imah atau fikih kuliner, nanti dibahas di situ tentang kriteria binatang yang halal, kriteria makanan yang halal, kurban, akikah dan sebagainya. Dalam bahasa fikih sebetulnya tidak dikenal atau kurang dikenal istilah kurban. Kurban itu dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah. Apapun ibadah untuk mendekatkan diri, yaitu kurban. Salat subuh ini juga kurban. Lalu kemudian kita mengaji, melakukan taklim, kajian, itu juga kurban. Karena kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, kurban ya. Tapi kemudian kata-kata kurban itu dipakai sebagai bentuk ibadah dengan penyembelihan hewan, itu kurang lebih bisa merujuk pada ayat yang menceritakan konfliknya anak Adam, di mana Allah nyatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbana. Dan bacakanlah, ingatlah ketika dua anak Adam berselisih, lalu kemudian mereka mengambil kurban sebagai titik penentunya. Salah satu ibadah yang dilakukan adalah pemotongan hewan. Maka populer habis itu pemotongan hewan itu disebut sebagai kurban. Oke. Kurban itu apa? Hukumnya apa? Teknisnya bagaimana, distribusinya seperti apa, itu yang akan kita bahas. Satu, apa hukumnya kurban? Sunnah, mayoritas bilang sunnah, mayoritas. Kecuali Imam Abu Hanifah bilang kurban itu wajib. Wajib itu artinya apa? Ya wajib itu artinya ada penekanannya. Sebab dalam bahasa usul fikih, wajib itu adalah perintah dengan cara yang tegas. Cara yang tegas itu yang mengancam, perintahnya itu wajib. Atau kalau dalam bahasa fikih biasanya wajib itu sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika dengan sengaja ditinggalkan maka berdosa. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah punya pendapat bahwa kurban itu wajib. Itu menggigit sekali itu kalau bikin spanduk kurban pakai pendapat Imam Abu Hanifah itu. Kurbanlah, kalau tidak masuk neraka gitu kan ya. Menurut Imam Abu Hanifah, dalilnya jelas sekali karena perintahnya mengancam. Perintahnya mengancam. Apa itu? Kata Nabi, man wajada sa'atan walam yudhhi. Orang yang diberikan kelapangan harta lalu kemudian tidak mau berkurban, asbabnya jelas. Diberikan kelapangan harta lalu tidak mau berkurban, maka kata Rasul, fala yaqrabanna musallana haza, jangan dekati tempat sholat kami. Orang kalau nggak boleh dekat-dekat sholat, tempat sholat, berarti nggak boleh sholat. Nah kalau nggak boleh sholat itu, ya berarti nggak dianggap umatnya Nabi itu mengancam sekali perintahnya. Maka menurut Imam Abu Hanifah wajib. Tapi Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dan wajib, dibedakan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, fardu dengan wajib sama, tapi kalau Imam Abu Hanifah, fardu dengan wajib beda. Fardu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bedanya di mana? Kalau dalilnya kuat, kita nyebutnya fardu, kata Imam Abu Hanifah. Kalau dalilnya kurang kuat, kita nyebutnya wajib. Contoh, sholat wajib ada berapa? 1.
Apa itu? Sholat witir dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau sholat fardu ada berapa? 5, yaitu sholat 5 waktu. Itu sholat fardu itu. Kalau sholat wajib 1, sholat witir. Beruntung bapak-bapak gak ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Ketemu witirnya Ramadan doang kan. Nah itu bahaya itu ya. Kalau ikut Imam Abu Hanifah sengaja meninggalkan witir itu berdosa. Meskipun dalilnya tidak sekuat yang fardu. Oke. Jadi kurban itu sunnah menurut mayoritas ulama, kecuali menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Oke. Kadang-kadang ada yang nanya tuh, Ustaz, saya belum akikah, boleh nggak kurban? Saya bilang, kenapa emangnya? Ya enggak aja Ustaz, cuman saya belum akikah, boleh nggak kurban? Boleh. Kurban hukumnya sunnah, akikah juga hukumnya sunnah. Sunnah sama sunnah nggak tabrakan, ya tinggal pilih yang mau dilakukan yang mana kan selesai. Sebab nanti kalau kemudian pertanyaan itu terjawab, nanti pertanyaannya dibalik. Ustaz, saya belum kurban, boleh nggak akikah? Ya sama aja, sama, nggak masalah. Nanti ujung-ujungnya akikah enggak, kurban juga enggak, kan begitu ya. Jadi sunnah itu nggak tabrakan, bebas. Mau yang mana duluan nggak apa-apa. Menurut kebanyakan ulama, kurban lebih didahulukan daripada akikah. Kurban. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena waktu kurban itu terbatas. Hanya 4 hari dalam setahun. Tanggal 10, 11, 12, 13. Hanya 4 hari dalam setahun. Tapi kalau akikah itu peluangnya lebih lama, waktunya lebih lama. Kalau saya kondisional lah. Bapak punya duitnya kapan? Ya sekarang Ustaz. Nah, dengan kurban sudah dekat, ya kurban dulu, itu aja kondisional. Punya duit, anak baru lahir, bulannya bulan apa? Bulan Muharram, ya nggak usah kurban, akikah lah, kurban masih jauh tahun depan. Jadi patokannya yang momen, mana yang terdekat. Kalau kita mampunya pas mendekati Idul Adha, ya berarti kurban. Kalau misalnya jauh dari Idul Adha, ya berarti akikah. Terserah mana yang diduluin, nggak apa-apa. Karena dua-duanya hukumnya sunnah, Okay. Ada nggak ayat yang menunjukkan tentang ibadah kurban? Ada, tapi tidak eksplisit. Tidak. Ada. Apa itu? Ayat fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan potonglah hewan kurban. Ya. Ayat ini tidak eksplisit karena perintahnya hanya perintah salat dan motong. Tapi ulama memahami ada waktu di mana ada salat dan motong, itu ya Idul Adha. Ya. Maka kemudian apa? Maka kemudian dipahami ini sebagai dalil ayat Quran tentang kurban. Ya. Dan nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Bapak Idul Fitri segitu hebohnya, itu ayatnya nggak ada Pak. Nggak ada. Coba orang heboh itu, mohon maaf, puasanya apa lebarannya? Lebarannya. Ayat puasa yang bertebaran itu biasa aja. Giliran lebaran heboh. Lah lebaran itu nggak ada ayatnya Pak, nggak ada ayatnya, nggak ada. Ya paling cuma petunjuk ayatnya ada. Kalau petunjuk, tapi itu bukan kemudian langsung bisa dipahami secara eksplisit bahwa itu ayat tentang lebaran begitu ya, tidak. Bismillah. Ayat yang dijadikan ayat lebaran itu cuma walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah hitungan puasa dan takbirlah. Begitu doang tuh. Bapak kemudian memahami itu sebagai ayat lebaran, ya bisa. Tapi orang hebohnya luar biasa. Spanduk dipasang di mana-mana, ya posting ucapan selamat apa segala.
puasanya biasa-biasa aja. Yang ayatnya itu banyak sekali ayat puasa itu ya. Jadi nggak usah dipikir dalam-dalam ya, nggak usah. Hadisnya kurban banyak sekali hadisnya kurban. Di antaranya apa? Di antaranya tadi itu yang lumayan mengancam. Kenapa kemudian rata-rata ulama menganggapnya sunnah? Karena ada hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Hadis Nabi bilang kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah, lalu ada salah seorang di antara kalian yang ingin kurban, bahasanya gitu. Wa arada ahadukum ayyudhi, ada salah seorang di antara kalian yang ingin kurban, maka jangan dia potong kuku dan rambutnya, kan begitu. Bahasanya Nabi, lalu ada yang ingin, bahasa begitu kan. Bahasa lalu ada yang ingin tidak bisa diartikan sebagai wajib, tidak bisa. Pol-polan ya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ini dua macam. Sama seperti fardu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya komunal, sosial, kolektif. Kalau sudah ada yang melakukan, hilang tuntutan dari yang lain, hilang. Fardu kifayah. Contohnya banyak sekali. Jawab salam misalnya kan. Ada yang ngucapin salam, salah satu sudah jawab, ya cukup. Kamu nggak jawab salam, sudah tadi teman saya, sudah cukup itu. Penyelenggaraan misalnya jenazah ya. Sholat jenazah, kan nggak mungkin sekampung ikut mandiin semua. Apa saja yang perlu diselenggarakan untuk jenazah, memandikan mayit, nggak mungkin ini. Satu simbruk warganya misalnya ada 800 orang, 800 ikut mandiin semuanya. Ya mayitnya kedinginan, nggak mungkin lah. Fardu kifayah satu orang, fardu kifayah. Mengkafani juga sama. Nyolati butuh banyak orang. Gali kubur ya paling 2-3 orang. Gak mungkin 800 ikut menggali semua. Kalau 800 menggali semua, nanti yang dikuburin bukan cuma satu itu ya. Bisa 20 yang ikut dikubur itu, kecapean itu ya. Maka kemudian apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan cukup. Fardu ain gak bisa. Kalau fardu ain sifatnya melekat, mengikat setiap individu. Loh kamu nggak sholat subuh? Sudah, bapak saya udah sholat. Jadi bapaknya yang sholat, dia belum. Kalau fardu kifayah bisa. Kalau sudah ada yang melakukan, hilang tuntutannya. Kurban itu. Ada ulama yang mengatakan sebagai sunnah ainiyah, mengikat, melekat setiap individu. Ada yang mengatakan kurban itu sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau di keluarga itu sudah ada yang melakukan, maka hilang tuntutan di keluarga itu. Hilang tuntutan. Jadi bagaimana? Misalnya saya berkurban. Keluarga saya siapa saja? Ada saya, ada istri, ada anak-anak saya. Kalau saya sudah kurban, maka kemudian hilang tuntutan itu dari istri saya. Tapi jangan dipahami kalau saya sudah kurban, istri saya nggak boleh kurban. Ya tetap boleh, tapi tuntutannya hilang. Itu contohnya sunnah kifayah begitu. Contoh paling sederhana. Sunnah kifayah itu misalnya gimana? Orang masuk perkumpulan, pertemuan. Yang mengucapkan salam siapa? Yang masuk, bukan yang di dalam, bukan. Jangan ada orang masuk dari pintu itu bapak yang ucap Assalamualaikum, salah. Yang masuk itu yang ucapin. Kalau masuknya rombongan, maka sunnahnya kifayah, cukup satu orang yang ngucapin salam. 10 orang masuk rombongan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ya nggak rapi-rapi yang jawab, satu orang yang salam, satu orang. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi seandainya ada lagi yang pengen salam, ya nggak apa-apa. Tetap ada kesunahannya ada. Oke ya. Jadi bisa dipahami.
Jangan nanti timbul pertanyaan, Ustaz, katanya cukup satu keluarga. Iya, maksudnya satu keluarga itu hilang tuntutan di keluarga itu, maksudnya begitu ya. Jadi ada yang namanya apa? Ada yang namanya sunnah ain, sunnah yang melekat tiap satu individu. Ada yang namanya sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka hilang tuntutan di komunitas itu. Lah kurban itu sunnah kifayah bagi keluarga sunnah kifayah. Apa yang bisa dikurbankan? Bahimatul an'am. Umumnya apa? Kambing atau domba, ya kan? Kemudian lagi sapi, kemudian lagi apa? Unta. Ya. Bahimatul an'am. Hadisnya kambing untuk 1 orang, gitu kan. Kemudian sapi untuk 7 orang, unta itu ada beberapa riwayat, tapi umumnya dianggap sama, unta untuk 7 orang juga sama, 7 orang. Meskipun ada satu pendapat, unta yang besar itu bisa untuk 10 orang. Ya. Nah, apa maksudnya kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang? Maksudnya milik. Maksudnya bukan penyertaan pahala, bukan. Milik kambing itu ketika kurban menjadi milik 1 orang. Sapi itu ketika dikurbankan menjadi milik 7 orang. Jadi ada saham 7 orang di sapi itu. Loh Ustaz, katanya tadi kurban itu 1 rumah 1 kambing misalnya. Iya, tuntutannya hanya untuk 1 orang. Tuntutannya. Jadi kalau misalnya ada 1 rumah itu kurban kambing, maka berarti sudah gugur tuntutannya. Tapi hak milik kambing itu dihitungnya hanya untuk 1 orang. Kalau pahalanya gimana Ustaz? Kalau pahala bebas. Untuk contohkan milik ini, saya sederhanakan begini. Bismillah. Saya punya uang, misalnya. Saya sedekahkan ke masjid. Nanti kan di masjid itu diumumkan tuh pas Jumatan. Alhamdulillah masuk infak dari hamba Allah. Kadang-kadang ditambahin yang pahalanya ditujukan kepada bla 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 bla. Kalau ditanya uangnya punya siapa? Ya uangnya punya saya. Pahalanya buat siapa? Ya pahalanya tadi buat para almarhum yang tadi disebutin tadi ya. Jadi kurban itu milik, kalau kambing 1 orang, kalau penyertaan pahalanya suka-suka bapak. Pengen dihadiahkan pahala buat 1 keluarga nggak apa-apa. Jangankan satu kecamatan nggak apa-apa. 1 dunia ini bapak pahala nggak ada masalah. Mirip kayak orang baca Fatihah. Ila jami ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat. 1 Fatihah ditujukannya ke seluruh penghuni kubur yang ada, begitu kan? Bisa? Ya bisa. Nanti ngatur baginya bagaimana? Ya itu urusannya malaikat, bukan urusannya kita. Repot-repot gitu. Jadi kalau ditanya kurban kambing itu dalam mazhab Syafi'i milik 1 orang. Kalau masalah penyertaan pahalanya, ya buat siapa saja suka-suka dia. Ini kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, boleh nggak saya 1 kambing untuk 1 keluarga? Saya bilang, kalau hadiah pahalanya ya bisa. Tapi kalau milik kambing itu dalam mazhab Syafi'i hanya dapat dimiliki 1 orang. Hanya dapat. Kalau sapi bisa dimiliki oleh 7 orang. Bagaimana yang suka terjadi di sekolah-sekolah? Ini kadang-kadang di sekolah-sekolah itu ada patungan buat kurban. 1 kelas. Itu kalau tanpa melalui akad, itu nanti jadinya simulasi kurban. Ya latihan kurban untuk anak-anak, simulasi kurban.
Karena tadi kambing itu milik satu orang. Lah ini milik satu kelas, milik satu kelas. Tapi kira-kira bisa jadi kurban? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya di skema iuran itu, lalu kemudian di bawahnya diberikan satu nota begitu, mohon keikhlasannya bahwa nanti uang yang terkumpul ini akan dihibahkan kepada siapa. Nanti satu orang itu yang kemudian kurban, itu nggak masalah, bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian patungan, iuran bareng-bareng, lalu kemudian dipotong hewan, yaitu simulasi kurban lah, simulasi kurban. Selain kambing, domba, sapi, unta, apakah ada yang bisa digunakan berkurban? Bisa, ada. Kerbau bisa. Nanti ulama beda pendapat misalnya. Kijang itu bisa nggak digunakan untuk kurban? Beda pendapat. Kuda itu bisa nggak digunakan untuk kurban? Beda pendapat. Dan menurut saya tidak terlalu urgen juga buat dibahas. Ada orang nanya, Ustaz, kijang bisa nggak dipakai kurban? Memang di mana pasar kijang, kata saya. Kalau orang Arab bisa nggak ontak dikurbankan? Pasar ontaknya jelas gitu loh. Ustaz, bisa nggak kuda dipakai buat situ punya kuda apa enggak gitu kan? Ini kan repot kadang-kadang. Beli kambing saja sih depan pasar udah ada, itu dikurbankan ya. Tapi memang ada perdebatan pendapat. Apakah nanti itu dihitung sebagai bahimatul an'am atau tidak? Nah, yang agak repot itu ada beberapa riwayat ucapan sahabat atau perbuatan sahabat yang kemudian seolah-olah bisa kurban dengan hewan-hewan unggas seolah-olah. Ya. Ada ucapannya Bilal bin Rabah, berkurban dengan telur di jalan Allah. Kurban dengan telur di jalan Allah itu mempunyai pahala yang bla 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 bla. Kurbannya bukan lagi pakai apa? Bukan lagi pakai ayam, pakai apa? Pakai telur. Ya, makasih. Pakai telur. Oh, ini repot ini. Kalau kurban pakai telur ini repot ini. Ya kan? Bahkan ada ungkapan Ibnu Abbas yang seolah-olah dipahami bahwa boleh kurban menggunakan unggas, itu boleh. Sebetulnya sederhana. Ada orang yang nanya, bolehkah di hari kurban saya tidak mampu untuk membeli kambing, boleh enggak saya potong ayam? Boleh, kata Ibnu Abbas, boleh. Boleh enggak potong ayam ini kemudian dagingnya saya bagi-bagikan kepada tetangga? Ya boleh, tidak ada masalah. Lalu besoknya ketika Idul Adha, orang ini potong ayam, dagingnya dibagi pada tetangga, tetangganya yang kebingungan. Ini yang lain ngasih kambing kok dia ngasih ayam gitu kan. Ketika ditanya, kamu ini aneh ini, kenapa ngasih ayam? Saya sudah tanya sama Ibnu Abbas boleh. Ibnu Abbas itu bukan main-main. Maka kemudian didatangilah Ibnu Abbas oleh orang-orang Taif itu. Apakah boleh berkurban dengan ayam? Enggak boleh. Lah kok ini bilang boleh? Loh, dia kemarin nanya sama saya enggak mampu beli kambing, potong ayam boleh enggak? Ya boleh, kenapa enggak boleh? Iya kan? Ayam-ayam dia, kenapa saya ngelarang? Kan gitu, ayam-ayam dia. Lalu kemudian dia tanya, sesudah saya potong, dagingnya saya bagi-bagi tetangga. Ya boleh, siapa yang ngelarang? Tapi jangan dipahami bahwa ini kurban. Ini masalahnya, jangan dipahami ini kurban ya. Maka kemudian ada kriterianya, ada. Kriteria yang pertama adalah umur layak kurban. Umur idealnya. Bahwa onta itu 5 tahun atau masuki tahun yang kelima. Ya. Sapi itu melewati masa 2 tahun atau idealnya memasuki tahun yang ketiga. Kambing itu juga sama, melewati masa 2 tahun. Lalu domba itu juga melewati masa setahun. Kenapa kalau domba bisa lebih muda daripada kambing? Karena ukurannya domba rata-rata itu lebih besar daripada ukurannya kambing, begitu kan. Satu itu. Kemudian yang kedua,
adalah layak dari segi kesehatannya. Tadi dari segi umurnya, sekarang dari segi kesehatannya. Ada beberapa penyakit hewan yang sudah dikenal di masa Rasul. Saya nggak bahas PMK dulu ya, sudah bahas yang bahas PMK sudah banyak. Bapak tinggal googling aja itu ya. Di masa Rasul sudah ada beberapa jenis penyakit hewan yang dikenal. Nggak boleh berkurban dengan hewan yang buta. Ya. Baik butanya total, ya, atau aura itu buta sebelah. Mohon maaf, biasa orang nyebutnya picek begitu ya, buta sebelah. Atau juga arja, nggak boleh kemudian berkurban dengan hewan yang pincang. Atau juga mohon maaf, nggak boleh berkurban dengan hewan yang sakit parah. Termasuk juga nggak boleh berkurban dengan hewan yang terlalu kurus. Saya pernah dapat hadiah hewan kurban dari salah satu, anggaplah tokoh atau pejabat lah begitu. Cuman ditipu sama yang beliin, jadi nitip duit begitu, suruh beliin kambing, dibawa ke saya, itu kambingnya kecil sekali. Nggak lama kemudian itu orangnya telepon saya, udah lama kejadian, mungkin tahun 2007 atau 2008 begitu. Pak Ustadz, saya kirim kambing. Iya. Kira-kira dipotong kapan? Tenang aja Pak, saya potong tahun depan, kata saya gitu. Kalau tahun depan, kesini aja Pak, coba lihat. Waduh, kata dia, ditipu saya. Padahal saya kasih uang segini. Saya nggak dapat uangnya loh Pak, saya dapat kambingnya, kata saya. Ya, dapat kambingnya. Jadi nggak boleh yang terlampau kurus, itu ibadah. Jadi sediakan yang terbaik untuk ibadahnya kan. Tapi ada beberapa cacat yang kemudian Yang kemudian ditolerir, boleh, nggak masalah. Misalnya mohon maaf, ada kambing yang ekornya ya, buntutnya putus begitu. Itu menurut sebagian ulama masih layak dijadikan hewan kurban, masih layak. Ada kambing yang tanduknya patah. Tanduk patah itu masih layak dijadikan hewan kurban, masih layak. Meskipun kadang-kadang ada orang nganggep itu udah nggak layak, masih layak. Dalam madzhab Syafi'i, maksuratul qarni tujzi'u anhul udhiyah. Hewan yang patah tanduknya itu masih cukup dijadikan sebagai hewan kurban, masih cukup. Saya pernah dapat kiriman kambing 2 kali, gara-gara yang pertama tanduknya patah. Dan yang ngirim nggak paham kalau itu cukup, dianggapnya nggak cukup. Jadi saya pas dari awal tahu tanduknya patah. Cuman saya bilang, ya nggak apa-apa, menurut madzhab Syafi'i cukup. Sudah dipotong dari pertama, baru dikabari orangnya. Gimana Ustaz? Bla bla bla. Katanya tanduknya patah ya? Iya. Terus gimana Ustaz? Ya saya bilang cukup sih. Tapi banyak orang bilang itu nggak sempurna. Ya sempurnanya saya nggak tahu. Saya kirim lagi lah Ustaz. Ya alhamdulillah kalau gitu, kata saya. Ya, padahal sudah saya bilang cukup ya. Maksuratul qurni itu hewan yang patah tanduknya itu cukup, nggak apa-apa ya. Cuma nanti kalau cacat yang lain, misalnya mohon maaf kupingnya buntung atau apa, itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang cukup dijadikan hewan kurban, ada yang tidak. Nah, kalau PMK itu kita mengacu ke fatwa MUI saja. Kan ada 3 kategori. Kategori ringan, sedang, dengan berat. Kalau kategori ringan kena PMK tapi hewannya masih mau makan, masih bisa berdiri, itu jelas-jelas sah dijadikan hewan kurban, sah, nggak masalah. Kesian sekarang banyak sekali peternak yang hewannya dijual murah daripada mati, ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kategorinya sedang, nanti patokannya adalah ke dinas peternakannya, dinas peternakan atau kesehatan hewan itu. Kalau mereka bilang aman dikonsumsi, berarti aman, nggak masalah. Tapi kalau yang kategori berat, maka nggak sah.
Kalau kategori berat, nanti setelah sembuh itu ada masa fase pemulihannya, recovery-nya, kan begitu pemulihannya. Sama kayak orang pasca Covid itu kan ada pemulihannya lama, ya kan. Kalau waktu dikurbankan sudah melewati masa pemulihan, berarti sah. Kalau waktu dikurbankan belum melewati masa pemulihan, berarti tidak sah. Ya, fatwanya sudah banyak beredar itu. Oke, yang kemudian akan kita bahas adalah teknik penyembelihan hewan kurban. Sama seperti motong hewan yang lain, sama. Kalau dalam madzhab fikih apapun, sempurnanya 4 macam. 4 macam ini apa? Jalur nafas, tenggorokannya kena. Jalur makan, kerongkongannya. Kalau tenggorokan hulkum. Kalau mari, jalur makan itu kerongkongan, kan gitu. Lalu kemudian 2 jalur darahnya, wadajen. Arteri dan vernanya kena, 4-4-nya kena semua, sempurna. Kalau dari 4 yang kena cuma 2 sudah cukup itu. Dari 4 yang kena cuma 2 sudah cukup, ya. Nah, nanti agak cukup penting, orang kadang-kadang nanya, Ustaz, lebih baik kurban sendiri atau kurban dititipkan ke panitia? Bismillah. Kalau di masa Nabi, afdolnya sendiri. Kenapa sendiri? Penuntasan ibadah. Saya yang punya hewan kurban, lalu kemudian ya saya yang motong, saya yang menguliti, saya yang bagi-bagi. Itu afdolnya begitu. Tapi apakah Nabi pernah mewakilkan pemotongan hewan kepada yang lain? Pernah. Nabi itu pernah potong ontak 100 sampai kemudian selesai 63 ekor, Nabi serahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib potong di hari itu 37, jadi genap 100. Saya mau nanya, tukang jagal mana yang motong sapi sehari 63? Coba. Dan ini bukan sapi, onta. Motong onta itu lebih ruwet daripada motong sapi. Karena apa? Lehernya panjang. Beda teknik antara motong hewan yang lehernya pendek sama lehernya panjang. Anggap saja menyembelih ayam dengan menyembelih bebek, kan begitu, lehernya panjang. Jadi power Nabi itu luar biasa powernya, ya. Ali bin Abi Thalib yang dikabarkan luar biasa kalau perang itu 37, Nabi itu 63 pernah, ya, menyembelih. Artinya apa? Mewakilkan penyembelihan kepada pihak lain itu boleh. Pernah dilakukan oleh Nabi, pernah. Termasuk diantaranya Fatimah itu pernah punya hewan kurban, tapi Fatimah nggak bisa motongnya, yang motong Ali bin Abi Thalib. Kalau dipotong sama orang lain, apa sunnahnya? Saksikan. Sebab Nabi bilang kepada Fatimah, "Qumi fa ashhidiha." Bangun Fatimah, lihatin Ali sedang menyembelih itu, bangun. Wah, repot Ustaz, tempatnya jauh. Ya datang. Tapi repot Ustaz, udah biarinlah, percaya sama panitia. Zaman sekarang gampang toh. Tinggal video call aja. Video call lah, sudah streamingin itu selesai. Itu kan penyaksian juga, sama, enggak masalah, ya. Cuma kenapa zaman sekarang lebih banyak yang dititipin di panitia, misalnya di masjid atau di musola? Karena nanti distribusi pembagiannya lebih merata. Itu sama seperti zakat. Zakat itu ya afdolnya kita sendiri kasih mustahiknya, begitu. Cuma repotnya kalau orang zakat itu pada personal zakatnya, nanti yang punya teman banyak itu dapat banyak. Kalau yang nggak punya teman itu nggak dapat zakat itu, Ya karena orang nggak ada yang kenal sama dia. Tapi kalau yang dikenal itu dibagi lagi. Ketika dipusatkan di satu titik, datanya ada, itu kemudian distribusi lebih merata. Itulah pentingnya masjid musola dalam satu wilayah atau satu lingkungan koordinasi. Buka database-nya siapa?
Misalnya di lingkungan Sibruk ini ada berapa masjid, ada berapa musola, wilayah sekitarnya juga sama. Kalau kemudian kita buka data itu kan enak. Saya punya data nih mustahiknya sekian. Oh, di kami data itu sudah ada. Fulan ini dapat. Ada yang lebih membutuhkan fulan bisa. Di data mustahik itu bisa diupdate. Meskipun kurban itu enggak murni mustahik semua, enggak. Kalau zakat iya, itu untuk mustahik semua. Kalau kurban, yang punya hewan kurban juga boleh makan asal kurban sunnah, boleh, nggak masalah. Nah yang penting bagaimana? Yang penting itu adalah ketika dia menyerahkan hewan atau menyerahkan uang, pastikan ada biaya operasionalnya. Kurban itu ibadah personal, ibadah pribadi. Jangan sampai terjadi di sebagian tempat kurban itu kemudian mengorbankan uang masjid. Dana masjid. Lu yang dapat pahala dia kok duit masjid yang keluar, itu buat apa? Itu beda dengan penyelenggaraan Idul Fitri, Idul Adha. Itu memang kegiatan syiar kalau itu. Tapi kalau kurban itu mengikatnya saja buat pribadi, hak milik. Tadi saya bilang kan milik kurban itu. Jadi jangan sampai ada orang kadang-kadang polos begitu datang ke masjid lalu kemudian nyerahkan hewan, ditinggal-tinggal aja begitu kan. Maka apa? Bikin ada form penerimaannya, bukan sekedar tanda terima, tapi juga ada formnya. Nanti kemudian di form itu dibahas beberapa hal. Satu, biaya operasional berapa. Misalnya kalau kambing berapa, kalau sapi berapa. Saya pikir sudah umum banyak yang mengenakan biaya karena memang ada upah jagalnya. Jangan sampai jagal itu diupahin dengan organ tubuhnya hewan kurban, nggak boleh. Jagal diupahin dari organ tubuh hewan kurban. Hewan kurban itu ibadah, bukan transaksi, bukan. Yang nggak boleh diupahin ya. Kalau dibagi, dihadiahin boleh. Kalau diupahin nggak boleh, bedakan. Kalau diupahin berarti menjadi transaksi. Kalau dibagi atau dihadiahkan berarti menjadi akad ihsan, beda, itu beda. Ya. Jadi kenakan biaya operasional, misalnya titip penyembelihan kambing di sini berapa? 100 150. Kalau titipnya titip sapi, maka per satu ekornya berapa? Kalau kemudian dikenakannya adalah uang, kami menerima penyembelihan hewan kurban, bisa menyerahkan biayanya sekian, juga itu ditafsir, didetail. Estimasi pembelian hewan kurban kira-kira sekian. Estimasi biaya operasional kira-kira sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena umum biasanya panitia itu misalnya ada yang ambil kulit, atau ada yang hadiahkan buat jagal, atau ada yang dagingnya dimasak buat konsumsi, atau ada apa kan seperti itu. Itu kemudian panitia juga bikin form akad bisa satu form nggak masalah, akad minta keridoannya sebagai hadiah daging atau dari hewan kurban untuk panitia. Jadi nanti kalau panitia dapat kulit dan kemudian kulitnya oleh panitia dijual, itu bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah dari siapa? Hadiah dari pemilik hewan. Nah, jatah pemilik hewan itu berapa? Pemilik hewan itu kalau motong sendiri, dia bisa punya jatah sampai 1/3, bisa. Tapi kalau saya ditanya biasanya, Ustaz, saya pemilik hewan, Ustaz, saya kira-kira dapat jatah berapa? Saya biasanya jawab 1/3 kalau tega, begitu. Nah, tega. Ya kan kita akan lihat. Maksud saya begini loh, kalau memang nanti yang kurban banyak, wajar sekali pemilik hewan dapat lebih, itu wajar sekali. Tapi kalau kemudian yang kurban hanya sedikit, satu RT cuma ada kurban kambing 1 ekor misalnya, pemilik hewan ngotot minta 1/3. Kalau kata saya mending potong sendiri, Pak. Kalau pengen daging kan tinggal ke pasar sebetulnya, beli daging per kilo. Ketahuan jelas harga lebih murah daripada hewan kurban, hewan gitu.
Pemilik dapat lebih boleh, tapi kemudian matok harus dapat berapa, itu nanti biar menjadi kebijakannya panitia. Jadi dilihat di sini kira-kira ketersediaan hewannya berapa, orang yang akan dibagi berapa. Karena porsinya memang kita bagi 3. Ya. Umumnya kalau kita kurban pribadi kita bagi 3. 3 ini apa saja? 1 dimakan oleh pemilik hewan. 2 disedekahkan. Kalau sedekahkan posnya jelas, fakir miskin. 3 dihadiahkan. Kalau hadiah itu berarti untuk kolega, tokoh-tokoh masyarakat atau siapa. Jadi 3 macam posnya. Pos pemilik hewan, pos fakir miskin, dan pos untuk hadiah. Panitia itu boleh minta keridhaan untuk minta pos hadiah, begitu loh. Jadi nanti seandainya dapat kulit, dapat apa, dimanfaatkannya itu lebih maslahat. Saya pernah Pak dapat pembagian hewan kurban. Dalam plastik itu saya dapat kulit Pak, dapat kulit pernah. Ya daging ya kulit. Kulitnya itu ukuran dua telapak tangan begini. Saya kaget loh, ini kok ada kulit dipotong-potong. Ya kulitnya dipotong-potong dibagi-bagi. Karena memahami hadisnya tadi, memahami hadis kulit itu nggak boleh dijual. Jadi daripada repot kita bagikan saja gitu. Cuma maksud saya manfaatnya kulit sebesar ini untuk apa gitu kan? Dibikin sepatu ya nggak bisa begitu kan? Dibikin beduk mini begitu kan, susah. Tapi kan memang tidak boleh menjual kulit. Menjual kulit memang tidak boleh. Kalau zaman dulu kulit itu dimanfaatkan, di masa Rasul dulu kulit itu kalau di zaman Rasul nggak ada beduk ya, nggak ada. Kulit itu dimanfaatkan biasanya buat tempat air, tempat minum. Makanya dalam bab fikih itu nanti ada bab bejana air itu ada. Dalam bab fikih itu nanti ada bab menyamak kulit bangkai itu ada. Kalau di kita ada kendi kok, ngapain pakai kulit kan gitu. Maka di kita itu yang sering mematan kulit itu adalah untuk beduk zaman dulu ya. Masjid musola tuh punya beduk, punya apa. Sekarang udah nggak kepake itu. Masjid ada beduknya, itu yang pakai bukan muazinnya, anak kecil itu yang mainin itu, anak kecil itu ya. Maka kemudian apa? Akhirnya kulit itu dijual. Kulit dijual langsung oleh pemilik hewan kurban, itu nanti kurbannya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kurban itu ibadah, bukan apa? Bukan transaksi, bukan. Tapi kalau misalnya pemilik hewan memberikan hadiah, itu boleh, karena bukan transaksi. Saya contohin begini. Misalnya, motong kambing apa-apa, jagalnya sudah dikasih upah. Jagal kita upahin 100 misalnya atau 150, lalu lebih dari upah kita berikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya misalnya kepala, boleh, nggak masalah. Jadi bukan kepala sebagai upah jagal, bukan. Upah jagalnya sudah, ini hadiah ditambahin kepala. Kalau itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan yang terakhir, orang kadang-kadang nanya sama saya begini, Ustaz itu kadang-kadang, bismillah, distribusi hewan kurban belum selesai kadang-kadang. Tapi panitia itu kemudian sudah masak-masak, makan-makan. Boleh apa enggak? Saya bilang, lu panitia itu capek. Kamu yang nonton aja duduk-duduk capek kan dari pagi itu. Apalagi yang kerja begitu kan. Yang motong, yang apa segala. Kalau kemudian mereka masak, makan itu ya wajar. Tapi hukumnya boleh apa enggak? Itulah makanya dalam form saya bilang minta kerelaan hadiah untuk panitia. Jadi bisa dipakai untuk makan-makan boleh, tapi lebih etis kalau tidak dianggap sebagai upah panitia. Cirinya bagaimana supaya tidak dianggap sebagai upah panitia? Cirinya jangan larang orang lain untuk makan. Itu. Lalu saya, apa ini? Ustaz, makan-makan Ustaz. Boleh makan apa enggak? Boleh Ustaz. Oh berarti halal. Karena bukan sebagai upah panitia. Kan begitu. Yang repot itu, boleh makan? Enggak boleh Ustaz. Panitia doang yang boleh makan. Oh ini malah bisa jadi haram ini. Bisa jadi haram. Kamu itu daging bukan punya kamu kok ngelarang-larang orang. Kan gitu. Beda kalau dalam formnya dia sudah minta akad hadiah. Jadi dua macam.
Satu wakalah, penyerahan pemotongan hewan kurban. Kemudian yang kedua hadiah. Bahwa apa? Bahwa panitia nanti minta hadiah dari hewan kurban itu. Kalau begini jadi halal ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan daging hewan kurban. Ada dua hadis. Hadis pertama, larangan untuk nyimpen. Nggak boleh saving, nggak boleh saving. Ini kadang-kadang kan enggak nih. Ya, panitia kemudian dapat jatah banyak, daging itu sampai lebih-lebih di freezer. Sampai udah bosen kreasi bikin masakan apa, udah bosen. Kebuli udah, bikin bakso udah, bikin apa aja udah, begitu kan ya. Itu ada hadis yang pertama, Nabi melarang untuk nyimpen hewan kurban, dagingnya. Jadi kata Nabi, bagikan. Kamu boleh ambil. Yang kamu ambil, olah. Kalau kamu nggak sanggup ngolah kelebihannya, berikan kepada yang lain yang sanggup ngolah. Setelah diolah, makan. Kalau ada lebihnya, jangan disimpan, dibagi-bagikan sampai habis. Jadi nggak boleh iddikhar, saving itu nggak boleh. Tapi ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu ternyata Nabi mengizinkan daging hewan kurban dibikin dendeng. Kalau dibikin dendeng, itu pasti bukan buat konsumsi hari ini, bukan. Karena bikin dendeng itu minimal ya sehari 2 hari. Penggunaannya adalah untuk jangka lama, karena teknik pengawetan, kan begitu. Maka kemudian dilihat di grafik tahunnya, ternyata tahun waktu Nabi ngelarang saving hewan, daging hewan kurban, di tahun itu yang berkurban sedikit. Karena yang berkurban sedikit, supaya merata, Rasul bilang habiskan di hari itu, supaya semuanya kebagian. Tapi ketika Nabi mengizinkan penggunaan bikin dendeng, itu ternyata yang kurban banyak. Ketika yang kurban banyak, orang sudah kebagian dan lebih, disimpan itu boleh, nggak ada masalah. Zaman dulu belum ada freezer, ya dibikin dendeng, dibikin apa. Tapi kalau Bapak tanya, di Arab itu kemudian dijadikan apa? Satu, penyembelihan hewan itu macam-macam di Arab tuh. Terutama jamaah haji. Ada yang kurban, ada yang hadyu, ada yang dam. Dam itu nyembelih karena pelanggaran. Terima kasih. Hadyu itu nyembelih bukan karena pelanggaran. Kurban itu ya sama seperti yang lain. Nah kalau dam itu nggak bisa diambil sama pemilik hewan, nggak bisa. Saya misalnya haji, saya bikin pelanggaran kena dam kambing. Ya saya datang ke pasar kambing, lalu kemudian apa? Beli kambing potong, nggak bisa saya bawa, nggak bisa. Sama seperti kurban nazar, nggak bisa. Cuma kalau bukan yang potong boleh. Jadi kalau saya dulu tekniknya begini. Kami bertiga kena dam. Saya, teman saya mahasiswa berdua kena dam. Karena mahasiswa nggak punya duit. Dulu kan mikirnya begini. Waduh, ini kalau di kampung saya potong kambing dapat daging ini. Ini saya nggak boleh dapat daging. Akhirnya sepakatan begini. Nanti kambing kamu saya yang ambil ya. Kambingnya dia kamu yang ambil. Kambing saya kamu yang ambil. Maka datanglah kami kemudian ke ke pasar kambing ya, Kak Kiah kalau di Mekah itu pasar kambing. Kemudian potong ya. Setelah potong saya tanya, kambingnya dia mau dikemanain tuh? Ada nanti di pengolahan. Boleh nggak? Saya ambil sebagian. Boleh. Maka kambing teman saya itu saya ambil. Enggak semua ya, dagingnya saja. Ya mungkin ada 1/3 begitu saya ambil. Nah, daging temennya
diambil sama yang dia ini, sama teman saya. Kami bertiga. Ya. Kemudian daging saya diambil sama temennya. Jadi patokannya sederhana. Kambing yang punya saya dibikin sate, saya nggak boleh makan sate, nggak boleh. Untuk kambing saya. Kambingnya dia, saya bikin gulai, dia nggak boleh makan gulai, nggak boleh. Jadi patokannya adalah yang kambing damnya dia nggak boleh dia makan, tapi kambing damnya orang boleh dia makan. Itu namanya ya hilah, rekayasa fikih itu ya. Ya karena mahasiswa nggak punya duit kok, motong kambing nggak dapat sama sekali gitu kan. Oke, tapi kalau pemerintah Arab Saudi itu nanti dijadikan daging kaleng, jadi segitu banyaknya. Dijadikan daging kaleng, jadi apa namanya, kornet itu ya, di kornet jadi macam-macam. Lalu kemudian dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Bisa, kadang Indonesia juga beberapa banyak dapat. Saya pernah dapat 2 kardus kornet itu, kornet kambing itu, ya hasil dari dumping itu. Nah, ya, jadi bisa ya. Jadi nggak apa-apa, disimpan nggak apa-apa untuk sekarang ya. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Pembatasan tuh gimana? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali orang berkurban dalam setahun? Kalau dalam setahun 1 kali. Karena lebarannya 1 kali. Meskipun pelaksanaan hewannya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, yang jadi pertanyaan kita, tadi kan hadisnya Nabi adalah barang siapa diberikan kelapangan harta, apa ya batasan kelapangan harta yang bikin kemudian orang dituntut kurban itu apa? Kalau Imam Abu Hanifah kan bilang wajib. Imam Abu Hanifah tuh bilang wajib, maka beliau punya pendapat patokannya adalah melebihi dari nisabnya emas. Nisabnya emas itu berapa? Nisabnya emas itu adalah 20 dinar. Harga kambing itu 1 dinar rata-rata. 4 gram emas harga kambing itu 1 dinar. Orang punya 20 dinar itu wajib kurban. Karena apa? Antara yang dimiliki dengan yang dikurbankan sedikit sekali itu ya. 1/20 kan begitu ya kan. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Menurut Imam Syafi'i tidak wajib, hanya sunnah. Tapi batasannya lebih longgar. Enggak harus punya 20 dinar. Melebihi dari kebutuhannya. Patokannya itu. Kita punya uang lebih dari kebutuhan kita, maka kemudian kita sunnah untuk berkurban lebih dari kebutuhan. Kalau Imam Abu Hanifah kan bilangnya wajib. Ketika dia bilang wajib, itu kemudian dibikin limitnya tinggi. Sama seperti zakat 20 dinar. 20 dinar itu kira-kira, mohon maaf, itu kira-kira 1 dinar sekarang berapa? 1 gram emas berapa, Pak? Ini kok beda-beda nih, 1.800.000. Yang pedagang emas yang mana ini? Ini salahnya nanya sama bapak-bapak ini, beda-beda. Coba sama ibu-ibu langsung kejawab itu. Oke, anggap misalnya. Misalnya 1 juta, anggap misalnya. Tapi saya yakin belum sampai 1 juta ya. 1 juta 20 dinar itu 85 gram emas. Jadi kalau dia punya uang tabungan 85 juta, menurut Imam Abu Hanifah wajib kurban. Karena harga kambing cuma paling 3-4 juta toh segitu. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak, ya nggak harus punya 85 juta, lebih dari kebutuhannya. Dia punya kewajiban apa? Misalnya biaya SPP anak, misalnya sekolah, biaya apa? Dia punya cicilan-cicilan, biaya uang belanja, biaya apa? Biaya melebihi dari kebutuhannya, lalu kemudian dia gunakan untuk kurban. Patokannya begitu. Jadi jangan sampai ada orang kurban tapi maksain. Kurban besoknya nggak bayar SPP sekolah, ini kan ngaco.
Kurban, utang nggak kebayar. Ini kan ngaco. Kurban itu sunnah, sementara bayar tanggungan kewajiban adalah wajib. Patokannya di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban online. Kalau kurban online itu agak susah. Kalau bayar uangnya online itu bisa. Karena motong hewan nggak mungkin online. Nggak mungkin. Kalau zakat online itu bisa. Zakat online itu tinggal kemudian orang punya dimintain rekeningnya begitu kan, langsung transferin, itu bisa, memungkinkan. Zakat online itu bisa, mungkin sekali gitu kan. Tapi kurban online itu nanti jadinya kurbannya di metaverse itu, ya. Bukan di alam nyata, itu bukan kurbannya kan begitu ya. Oke, jadi apa hukumnya? Hukumnya sama. Jadi sebetulnya adalah dua hal. Satu, akadnya berarti pembelian. Karena kan nggak mungkin juga kita yang beli hewan kemudian kita kirim ke sana, kan nggak mungkin. Jadi akad yang pertama pembelian, akad yang kedua berarti akad penyerahan hewan kurban, kan begitu. Apa hukumnya? Kalau dua-duanya terlaksana sah. Maksudnya apa? Kurbannya baru bisa dibilang sah kalau hewannya sudah dipotong. Baru transfer itu belum disebut sudah berkurban, belum. Karena belum tentu dibelikan juga, belum tentu. Sudah dibelikan hewan, ya belum disebut sebagai, kalau sudah dipotong dan dibagi-bagikan baru disebut sebagai berkurban. Maka kemudian apa? Dibutuhkan dokumentasinya, kan begitu. Ada tanda bukti pembeliannya, ada kemudian bukti pemotongannya, bukti penyerahannya. Boleh. Namanya apa? Wakalah, mewakilkan pemotongan dan distribusi hewan kurban, boleh. Lebih utama mana kita kurban, di sini atau di mana? Ada dua macam. Ada orang ngetren sekarang kurban daerah terluar atau daerah konflik. Kurban buat di Yaman, kurban buat di Papua, kurban bagus, nggak ada yang salah. Tapi yang pertama patokannya dalam ajaran agama adalah yang terdekat. Domisili kita tinggal. Kita tinggal di sini, ya kurbannya di sini. Masih punya kelebihan mau kurban di sana, ya nggak dilarang, nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi diutamakan di mana? Diutamakan di sininya. Ya. Jadi jangan sampai kita kurban di luar, tapi di sininya malah kosong. Kurban itu salah satunya syiar juga, kan begitu, syiar juga. Kalau di sini sudah banyak, Ustadz, istri saya kurbannya di sini. Saya mau kurban di kampung, oh nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian gara-gara kemudian orang kurbannya ke Palestina, di Simpruk malah nggak ada kurban, ini malah bahaya, mematikan sunnah yang ada di sini, kan begitu. Jadi patokannya kurban itu bukan soal kecukupan dan tidak cukup, tapi syiar. Nah, kan bisa menggunakan skema lain gitu, bisa. Jadi kalau hukum sahnya sah saja, karena kurban dalam madzhab Syafi'i nggak wajib, sunnah begitu. Tapi afdoliyahnya adalah dilakukan fi ahlil amsar, bahasanya, di tempat di mana dia bermukim, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang nanya, ada satu tadi bahasan yang belum sempat saya bahas, sederhana saja. Bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Bukan untuk, ya, bukan untuk. Kalau untuk orang yang meninggal pasti boleh. Itu kan namanya memberikan hadiah pahala. Boleh, kalau itu nggak masalah. Bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Kurban itu hak milik. Orang yang sudah meninggal itu nggak punya hak milik. Nggak ada ceritanya. Itu mobil punya siapa? Itu mobil almarhumah ibu saya. Nggak ada, orang udah meninggal kok. Itu tanah siapa? Tanah ibu saya. Nggak ada. Karena kalau sudah meninggal dibagikan kepada ahli warisnya. Sudah nggak punya milik. Maka kemudian apa?
tidak sah karena tidak ada hak miliknya. Nggak mungkin habis beli kambing datang ke kuburan, Bu, ini kambing punya ibu ya, nanti saya yang motong, kan nggak mungkin juga, nggak mungkin. Kecuali kalau orangnya wasiat, kalau nanti saya meninggal, maka jangan habiskan harta, tapi tolong kurbankan atas nama saya. Ini pasti boleh karena penyerahan hak miliknya dilakukan ketika hidup. Ini pendapat yang pertama, yang nggak populer di Indonesia pendapat ini. Tapi pendapat ini sebetulnya adalah pendapat yang yang populer dalam mazhab Syafi'i. Jadi kurban itu atas nama orang yang masih hidup. Bukan untuk, kalau untuk boleh atas nama. Jadi kalau ditanya kambingnya punya siapa? Punya almarhumah. Lah almarhumah kapan bangkit terus beli kambing itu kapan? Kan gitu. Tapi ada pendapat yang kedua, ini yang umum dipakai di Indonesia. Pendapat yang kedua, kurban itu hukumnya hukum sedekah. Boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Boleh, maka boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi ada dua pendapat, ada perbedaan, dan dalam fikih itu biasa perbedaan, nggak ada masalah. Mau ikut yang mana silahkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak ada yang nanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi qadri miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsiran alimun bi basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.